Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita sama-sama ketahui dan sudah beberapa kali kita sampaikan melalui undangan dan pengumuman bahwa pada hari ini nanti setelah sholat zuhur ini kita akan ada acara pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang kurang mampu di sekitar kantor kita. Kita sudah menyiapkan paket sebanyak 75 paket untuk anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Alhamdulillah ini semua adalah merupakan partisipasi kita semua, jemaah Masjid Nur Said dan 3 kantor ini. Masjid Miftahul Jannah, maaf, karena biasa di Masjid Nur Said tempat saya di Citra. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Masjid Miftahul Jannah yang telah berpartisipasi memberikan infak, sedekah dan zakatnya untuk kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus kita akan pupuk dan selalu kita galakkan di kantor kita, di lingkungan kita, di rumah kita, dan di keluarga kita. Ya, jadi rumah bersedekah, rumah berinfak ini kita keluarkan di lingkungan kita dan di rumah-rumah kita, sehingga nantinya umat Muslim ini gemar sekali bersedekah dan berinfak untuk berbagi dengan sesama. Bapak sekalian, sebelum acara kegiatan pembagian santunan ini akan kita dengarkan dulu sedikit tausiah untuk kita sama-sama dengarkan kepada Ustaz. Ada 3 Ustaz ini. Ustaz Muhsin untuk memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mendapatkan kita motivasi untuk selalu kembali kepada Ustaz Muhsin kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salli ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qawaidud dunya bi arba'ati asya' bi'adlil ulama, bi'ilmil ulama, wa bi'adlil umara, wa bidu'a'il fuqara, wa bisukhawati al-dunya, wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-25 ini kita bisa dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada kita dan semoga amalan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf, ini ada Ustaz Dias, ada Ustaz Ali, yang saya wakil dari Ustaz ya, untuk memberikan nasihat untuk diri saya sendiri semuanya, khususnya dan umumnya kepada jamaah Masjid Miftahul Jannah. Jadi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang saya sebutkan di awal, qawaidud dunya bi arba'ati asya'. Jadi dunia ini akan tegak dan agama ini akan tegak dengan 4 perkara.
Yang pertama yaitu adalah bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Karena kalau tidak pakai ilmu, segala ibadah apapun, baik zakat, sholat atau yang lainnya, jika dia tidak dengan ilmu, maka dia tidak diterima oleh Allah SWT. Maka dikatakan laulal ulama lakana nasa kal bahaim. Jikalau tidak ada ulama di muka bumi ini, maka niscaya manusia itu kelakuannya akan seperti hewan. Jadi yang mengarahkan, yang memberi anjuran-anjuran dan nasihat yaitu adalah ulama. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Dia adalah pewaris para nabi, yang nabi itu tahu jalan menuju surganya Allah SWT dan tahu mana menghindari dari nerakanya Allah. Maka ulama itulah yang mewarisi daripada kerja nasihat dari Rasul SAW. Ini dengan ilmu ulama. Maka dikatakan jika satu ulama itu meninggal di muka bumi ini, maka seolah-olah ada satu celah yang tidak akan tertutup, karena sulit mencari ulama-ulama yang robbani. Maksudnya ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang zamannya sudah zaman SPD ya, zaman fasak. Jadi kalau tidak ada ulama, maka niscaya kefasakannya akan lebih fasad lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah i'adil umaro, dengan adilnya pemimpin-pemimpin. Mungkin kita bisa melihat pemimpin itu bukan hal yang ringan. Ya, dulu zaman khilafahnya zaman Imam Abu Hanifah, itu tanda tangannya Abu Hanifah itu bisa melegalkan ibadah dalam satu negara. Itu sebab apa? Sebab daripada tanda tangannya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu ketika waktu itu, karena beliau banyak pengajian di mana-mana, majlisnya banyak, umatnya yang ikut banyak, akhirnya pemerintah ini tunduk sama siapa? Sama Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu orang pedagang yang dia juga adalah basicnya orang yang pemerintahan juga. Maka beliau tanda tangan sehingga semuanya ibadah diatur oleh pemerintah, sehingga bisa semua orang bisa mengamalkan dari perintah Allah SWT. Yaitu dengan adilnya para umar. Jadi katakan adilnya satu orang pemimpin itu lebih baik daripada ibadah, daripada hujan selama 60 tahun, 70 tahun. Maksudnya akan membersihkan dari segalanya. Karena tanda tangannya Umar itu penting ya. Jokowi tanda tangan itu berapa program yang jalan. Ya, kepala dinas satu kali tanda tangan itu berapa program yang jalan. Nah, kalau tanda tangannya ini digunakan untuk menegakkan agama Allah, untuk bagaimana dia ini membantu agama Allah, berapa besar pahalanya. Ini yang kedua. Dan ulama itu sulit untuk seperti Umar, ranahnya dia sendiri-sendiri bidangnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bisakhawatil agniya, dengan dermawannya orang-orang yang kaya. Jadi dunia ini akan tegak ketika orang kaya itu dermawan. Ya, cuman orang jadi dermawan itu sulit ya. Godaannya banyak. Dulu ada Imam Malik pernah bercerita, orang itu kalau mau sedekah, itu yang ngikutin itu setannya itu 70 setan. Dari telinga kanan ngomong, ayo sedekah, telinga kiri juga ngomong, ya itu masih banyak kebutuhan di rumah dan sebagainya. Maka ketika itu ada satu jamaah itu yang mendengar perkataan Imam Malik, maka dia mencoba, wahai Imam Malik, saya tidak percaya apa yang kau katakan. Kalau nggak percaya, coba aja. Akhirnya orang ini pulang. Di rumah ini ada beras
20 kilo lah, 2 karung 10 kiloan. Maka dia, wah sekarang saya ingin membuktikan, saya ingin mengalahkan setan. Akhirnya benar 2 beras ini dibawa ke masjid untuk disedekahkan kepada orang fakir. Saya itu datang kepada Imam Malik, Imam Malik, ini saya sudah kalahkan setan 70, setan sudah saya kalahkan. Tahu-tahu itu dari belakang itu ada seorang wanita mati. Pulang, itu berasnya mau dibawa kemana? Maka orang itu mengatakan, lah mau saya sedekahkan. Lah kalau kamu sedekahkan, kita yang di rumah mau makan apa? Dan yang terakhir itu adalah istrinya. Akhirnya apa? Enggak jadi sedekah, dibawa pulang. Orang itu ngomong sama Imam Malik, Imam Malik, Masya Allah, kalau 70 setan sebenarnya udah saya kalahkan nih. Tapi kalau perempuan ini saya nggak bisa ngalahin, karena sudah bisa. Dia bawa pulang lagi. Oh itu ya benar kan? Kata Imam Malik seperti itu. Jadi emang berat. Ya. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Kalau orang kikir itu jauh sama Allah, jauh sama manusia. Ada nggak orang kikir mati terus pada menangis? Nggak ada. Orang kikir mati, alhamdulillah, itu mati, alhamdulillah, dia itu diminta aja, nggak pernah ngasih. Doa itu jauh dari manusia dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya Allah adalah Al-Ghani, Zat yang Maha Kaya. Ya. Maka dikatakan as-shadaqah tutfi'u bitarasu, orang yang sering sedekah itu mencegah dari kematian yang buruk. Insya Allah kalau orang itu sering sedekah, insya Allah matinya dalam keadaan husnul. Kemudian yang keempat yaitu adalah di dakwatil fuqara, dengan doa-doanya orang fakir. Kenapa doa orang fakir itu cepat diterima oleh Allah? Karena dia ini sering merasakan kesusahan. Jangankan dia itu makan nasi sama rendang, untuk makan aja dia masih nyari di pinggir jalan, susah-susah. Ya, jangankan dia berpikir untuk memiliki mobil yang mewah, motor aja nggak punya, sepeda aja nggak punya. Nah kalau dia susah-susah dalam keadaan penderita, kemudian dia ini hatinya pecah, artinya hatinya itu susah, berdoa kepada Allah, itu Allah akan cepat mendengar kepada orang tersebut. Jadi ketika kalian dalam hadis Nabi, innama nusirtum bidu'abaikum, kalian ini ditolong dengan sebab orang-orang lemah daripada kalian. Ya, jadi kalau kita ingin dapat doanya, itu ngasih santunan seperti sekarang ini ya, anak yatim dikasih santunan ya. Tapi yatim itu apa? Yatim itu seorang yang ditinggal bapaknya yang belum balik. Kalau ada orang datang ke sini, Pak saya yatim, umurmu berapa? 60 kan? Itu bukan yatim itu. Kalau udah kerja, udah bisa apa-apa, yatim nggak ada. Yatim itu yang belum balik. Ya. Dan juga kita di sini santunan kepada orang-orang yang doa, orang-orang yang lemah, ya, yang mana kita butuhkan doa-doa mereka. Nah itu adalah nasihat sedikit dari saya dari 4 perkara ini. Ya, kalau ditegakkan yang pertama ilmu ulama menggunakan ilmunya untuk menasihati umat, untuk mengarahkan agar ibadahnya benar. Kemudian bi'adlil umara, dengan adilnya umara. Kemudian bisa khawati dunia, dengan dermawannya orang-orang yang kaya, wabidak wabil fuqara, dan doanya orang fakir. Insya Allah kalau 4 ini dilaksanakan dengan proporsional, yaitu pas dengan kerjanya, maka insya Allah akan dunia ini akan tegak dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dapat kami sampaikan. Yang kebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya dari kebodohan dan kesalahan sendiri. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan yang mana akan disampaikan oleh Pak Kawan. Dan kalau kami persilahkan mewakili tiga menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan guru kami Pak Ustaz Mahmudi, Ustaz Muslim, yang terhormati Bapak Ibu, Bapak Ustaz Masjid Al-Jannah, Bapak seluruh para pegawai dan juga instansi pada hari ini kita harus bersyukur dan senantiasa bersyukur bahwa kita masih melaksanakan kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Insyaallah puasa kita bisa istiqomah masa pada waktunya. Karena banyak segala ibadah kita, puasa sunnah kita, puasa patuh, sholat kita, sholat wajib, sholat sunnah, infak, zakat, sedekah, umroh kita istiqomah. Amin. Terus sekalian kita mengerti, sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan pendidikan masjid atau jamaah. Salah satu kegiatan ini Pak Ustaz kami memberikan santunan kepada anak-anak kita dan peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini juga terjadi dari seluruh para jemaah masjid jamaah. Dan itu kita lakukan setiap tahun. Tahun ini kita lakukan kegiatan yang hafal hatam Quran. Ustaz, Quran ini kalau berapa kali Pak? Ada 2 kali hatam ya? 2 kali hatam. Itu dijalankan oleh beliau hari Selasa Rabu. Jadi yang bersolat adalah kawan-kawan kita yang untuk sholat subuh bersama. Dan itu alhamdulillah sudah dilaksanakan Ustaz. Kita berharap tahun depan juga nanti bertambah lagi kegiatannya dan nanti bermanfaat lagi. Nah, hari ini kita mengundang saudara-saudara kita, anak-anak kita yang kegiatan yang berkaitan dengan isu kegiatan kalau dia masuk belum akal balik ya, kalau sudah akal balik ya kita mungkin ya kegiatan semua ya. Maksud saya belum keluarga akal kalau ada kan belum kegiatan. Nah, mereka sudah ada bukan dan sekarang mungkin memberikan santunan sifat insentif lah seperti itu dan mereka sudah bermanfaat. Mungkin ini saja pengantar Pak Ustaz dari kami selaku yang peduli masjid, yang pengurus masjid, yang sudah bukan dari mudah-mudahan masyarakat yang mendekat dan datang dari Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak kami yang telah memberikan patah beberapa kata sambutan mewakili kegiatan ini. Dan acara berikutnya adalah doa pada Ustaz Ridwan lagi dengan doa. Tadinya saya dapat ini kayaknya saya tunggu Ustaz tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
الخير اللهم اصلح ما قرانا به ولنا ومسكنا وتوفنا الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه وذريته واصحابه اجمعين وصحبه وهديه الدلائل ارواح المصائب وجبر روحي وهديه الدلائل الصالحات في المراتب الى المسلمين والمسلمات المؤمنين محمد اللهم تقبل منا يا الله صيامنا وصلاتنا وصدقاتنا في الدنيا والاخره اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب وابواب السلام وابواب الرزق اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وقلبا شاكرا وبلاء صابرا ولسانا ذاكرا وزوجة تؤيدنا في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العظيم بما تزال بالعالمين نسالك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هاما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا فقيرا الا اغنيته ولا بلدا الا امنته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي الخير والنعيم والسلام إلا قضيتها ومددها وسرتها إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلنا إلى ضعف وخطيئة وذنب وخلائق يا أرحم الراحمين أنت المستعان يا الله وإليك البلاغ والغفور ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadir kita semuanya dipandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Hamdan tadi, bahwa kita program di bulan Ramadan ini ada tausiah ataupun taklim yang seminggu itu hampir full, dari hari Jumat aja, Jumat diganti khutbah. Jadi ada Ustaz Nisi, ada Ustaz Dias, Ustaz Ali Mahmudi, Ustaz Faturija, sehingga alhamdulillah bisa hiduplah suasana di masjid ini. Dan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kita, dan kami sebagai makmum, sebagai pegawai di sini yang selalu hadir di sini, mungkin selama bulan Ramadan ini ada kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan kepada ustaz-ustaz yang hadir di sini, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ustaz. Dan mudah-mudahan program-program seperti ini terus bisa kita laksanakan di masjid kita ini, sehingga masjid kita ini menjadi masjid yang makmur, masjid yang terus menggali ilmu. Karena tadi kalau kita beribadah tanpa ilmu, ya sia-sia. Mungkin kita di sela-sela kita kerja, kesibukan kita masih bisa menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Suatu hal yang luar biasa. Tadi pagi kalau masalah kemarin yang disampaikan, kalau orang yang tidak sibuk tapi masih sempat menuntut ilmu itu hal yang biasa. Tapi orang yang masih sibuk bekerja seperti ini, teman-teman semua ini, tapi masih bisa menuntut ilmu agama, itu yang luar biasa. Maka terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz-Ustaz yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Cara berikutnya adalah pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu dan orang yang kurang mampu di sekitar kita. Di sini kami minta 3 perwakilan saja untuk simbolisnya, nanti biar panitia yang akan memulai selanjutnya. Kepada perwakilan 3 orang dari warga ini, Pak, kami persilakan Ibu untuk maju ke sini. Nah,
Nanti kami minta pada 3 perwakilan juga dinas kita, ada Balitba, pada Pak Martoni, kami persilakan untuk memberikan santunan, terus pada Pak SK, dan dari mungkin mana Pak Budi ya, Pak Budi. Jadi tadi saya sudah sampaikan Pak Tony, mungkin Pak Tony sudah. Ini persilakan. Bisa keangkat enggak itu? Berat. Coba terbuat tuh. Ya. Terima kasih Anda. Mungkin secara simbolis penyerahan 3% nanti kita akan lanjutkan. Kita data dulu ya, kita data dulu maksudnya juga diberikan dulu dan sebelumnya Pak, acara proklamasi yang berdiri, terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah memberikan partisipasi yang sangat luar biasa pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dipanggil pasti ada. Tenang. Maaf, wajib suatu. Silakan Pak. Ran, bikin ini. Nah.